Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar kalian semua? Baik Ibu. Kalian sudah berdoa? Sudah Ibu. Baik, kalau sudah berdoa Ibu absen dulu ya. Iya Ibu. Maria Christina Danus, Hadir Ibu. Yosefina Hoa, Hadir Ibu. Novriana Serang, Alfa Ibu. apa? Iya Ibu. Oke. Anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Kalian bayangkan saja kalau seandainya kalian tidak bernafas, itu apa yang akan terjadi? Mati Ibu. Mati. Ya, pasti mati ya. Nah, jadi itu tuh ilustrasi singkat untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, kalian tahu tidak pembelajaran materi kita pada hari ini tentang apa? Sistem pernapasan Ibu. Iya, bagus. Jadi materi kita pada hari ini tentang sistem pernapasan ya. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Yosefina. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang alat-alat pernapasan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang klasifikasi paru-paru. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan udara pernapasan. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tentang frekuensi pernapasan. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan. Yang ketujuh, peserta didik mampu membuat sebuah wacana dan mengkampanyekan di depan kelas. Oke, terima kasih untuk Yosefina yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kita sudah sama-sama mendengarkan tujuan pembelajaran pada hari ini, toh? Iya Ibu. Oke. Nah, apa itu respirasi? Tidak tahu. Respirasi atau pernafasan itu tuh apa? Tidak ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, Coba saya silakan. coba jawab Ibu. Ya, Mustina. Respirasi atau pernapasan itu proses di mana manusia menghirup dan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Bagus ya. Jadi respirasi atau pernafasan itu adalah proses terjadinya pertukaran gas. Nah, gas ini gimana? Yaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sampai di sini paham toh? Paham Ibu. Nah, sekarang kita mulai dengan sistem pernafasan pada manusia. Oke, sistem pernafasan pada manusia ini kita lebih mengenal lagi dengan alat-alat pernafasan pada manusia. Nah, alat-alat pernafasan pada manusia ini apa-apa saja? Hidung, Terus paru-paru, paru-paru, ya, apa lagi? Itu saja. alveolus. Ada lagi? Masih ada lagi alat-alat pernafasannya. Itu saja Ibu. Itu saja. Iya Ibu. Berarti kalian ini tidak belajar. Iya Ibu. Iya. Iya Ibu. Baik, biar Ibu yang jelaskan saja. Nah, jadi alat-alat pernafasan itu tuh mulai dari rongga hidung ya. Kemudian setelah itu dari rongga hidung dia akan turun ke faring. Lalu dari faring dia turun ke laring, kemudian trakea atau alveolus, kemudian bronkus, lalu ke bronkiolus, kemudian yang terakhir kemana? Ke paru-paru. Ya. Nah, yang pertama yaitu alat pernafasan rongga hidung. Nah, jadi rongga hidung itu tersusun dari sel-sel epitel yang berbentuk pipi, di mana pada rongga hidung ini juga terdapat bulu-bulu kasar. Nah, bulu-bulu kasar yang ada di hidung itu tuh biasa disebut dengan apa? Bulu hidung. Nah, bulu hidung itu berfungsi untuk apa? Menyaring udara Ibu. Ya, dia berfungsi untuk menyaring kotorannya yang masuk bersamaan dengan udara. Sampai di sini paham toh?
Paham. Nah, kemudian laring. Laring itu tuh dia letaknya di bawah rongga hidung. Nah, laring ini tuh dia berfungsi untuk sebagai saluran antara saluran udara pernafasan dengan saluran makanan. Jadi laring ini memiliki dua cabang ya. Ada saluran untuk tempat udara lewati dengan untuk proses pencernaan makanan. Sampai di sini paham ya? Paham Ibu. Kemudian trakea atau batang tenggorokan. Jadi trakea ini merupakan sebuah lapisan atau tabung yang berdinding dan memiliki panjang sekitar 10 cm. Kemudian bronkus. Bronkus ini merupakan cabang antara cabang tenggorokan ya. Jadi pada bronkus ini memiliki dua cabang primer, yaitu cabang primer bagian kiri dan cabang primer bagian kanan. Sampai di sini paham? Paham Ibu. Nah, kemudian bronchiolus. Nah, bronchiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Setelah itu alveolus. Alveolus itu merupakan bagian terminal dari percabangan bronkus. Kemudian paru-paru. Paru-paru kalian pasti tahu toh? Iya Ibu. Ya, paru-paru itu merupakan bagian terakhir dari proses pernafasan atau respirasi. Nah, paru-paru ini memiliki fungsi yang sangat penting ya, yang itu dimana terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen yang itu terjadi di dalam paru-paru. Sudah Ibu. Nah, kemudian yang kedua tentang klasifikasi pernafasan. Jadi klasifikasi pernafasan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang berdasarkan tempat terjadinya dan yang kedua itu berdasarkan kebutuhan akan oksigennya. Nah, jadi berdasarkan tempat terjadinya itu tuh pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Nah, apa itu pernafasan eksternal? Pernafasan yang terjadi di luar Ibu. Pernafasan yang terjadi di luar. Ya, yang lain, Yosefina? Yosefina yang dari tadi dia diam-diam saja. Coba jawab dulu. Kalau pernapasan eksternal itu pernapasan yang terjadi dalam paru-paru. Oke. Jadi yang dijawab oleh teman-teman kalian itu benar ya. Nah, jadi pernafasan eksternal itu tuh pernafasan yang terjadi di antara pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh. Sedangkan pernafasan internal itu pernafasan yang terjadi pertukaran oksigen antara tubuh dengan bagian-bagian sel. Sampai di sini paham? Paham Ibu. Oke. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan oksigennya ini respirasi dibagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, jadi respirasi aerob itu adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Nah, sedangkan respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi kalau kita manusia ini nih, kita digolongkan bernafas respirasi aerob atau respirasi anaerob. Respirasi yang membutuhkan oksigen Ibu. Ya, atau respirasi aerob ya. Iya Ibu. Kemudian mekanisme pernafasannya. Nah, jadi mekanisme pernafasan ini juga dibagi menjadi dua. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, jadi pernafasan dada ini juga dibagi menjadi dua lagi. Ada pernafasan internal dan pernafasan eksternal. Di mana pernafasan internal atau inspirasi. Nah, inspirasi itu ditandai dengan kalau kita bernafas, itu kita punya otot antara tulang rusuk itu dia berkontraksi. Kemudian tulang rusuknya terangkat, lalu rongga dada kita mulai membesar. Kemudian menyebabkan tekanan yang ada di luar dari tubuh kita itu dia lebih besar dari tekanan yang ada di dalam tubuh, sehingga udara yang dari luar itu dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang disebut dengan inspirasi atau mengambil nafas. Nah,
Kalau yang ekspirasi itu kebalikan dari inspirasi, di mana otot antara tulang rusuk tadi dia mulai berelaksasi atau turun ya. Kemudian rongga dada dia mulai mengecil, lalu tekanan udara yang ada di dalam paru-paru tadi dia lebih besar daripada tekanan yang ada di luar paru-paru, sehingga udara yang ada di dalam tubuh kita akan terdorong keluar. Sudah? Sudah Ibu. Nah, kemudian pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini juga ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi itu ditandai dengan dimana otot diafragma itu dia mulai berkontraksi, kemudian rongga dada dia mulai membesar, lalu udara yang di luar tubuh itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Sudah. Kemudian kalau yang ekspirasi itu dia otot antara diafragma itu dia mulai berrelaksasi ya, atau mengecil, kemudian rongga dada juga mengecil, lalu tekanan udara yang ada dalam tubuh kita dia akan terdorong keluar, karena di mana tekanan udara yang di dalam tubuh itu lebih besar daripada tekanan yang ada di luar tubuh kita. Sampai di sini paham? Paham Ibu. Atau ada yang mau bertanya? Tidak Ibu. Tidak ada. Iya Ibu. Nah, kalau begitu kita lanjut di tentang frekuensi pernafasan. Nah, jadi frekuensi pernafasan ini dibagi ada berapa bagian ya? Ada udara tidak, kemudian udara komplementer, udara cadangan, udara residu, kemudian kapasitas vital paru-paru, kemudian volume total paru-paru. Nah, jadi udara tidak. Nah, udara tidak itu adalah udara yang masuk ke dalam paru-paru yang disebabkan akibat dari kita bernafas atau respirasi. Nah, UT atau udara tidal, di mana volumenya itu sebesar 500 ml. Kemudian yang kedua udara komplementer. Nah, udara komplementer adalah udara yang dimana dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah kita melakukan respirasi, inspirasi biasa. Sampai di sini mengerti? Mengerti Ibu. Jadi UK atau udara komplementer ini total volume itu sama dengan 1500 ml. Kemudian udara cadangan atau UC, di mana udara yang masih dapat dikeluarkan dari dalam paru-paru ketika kita melakukan ekspirasi biasa. Jadi dengan total volumenya itu sebesar 1500 ml. Kemudian udara residu atau UR, di mana udara residu adalah udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi secara maksimal. Nah, jadi udara residu atau UR itu memiliki kapasitas atau volumenya sebesar 1000 ml. Kemudian kapasitas vital paru-paru, yaitu kapasitas yang dapat dihembuskan secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal ya. Jadi udara kapasitas vital paru-paru itu tuh ketika kita melakukan hembusan udara yang ketika kita melakukan inspirasi secara maksimal ya, dengan jadi kapasitas vital paru-paru itu tuh dia diperoleh dari penjumlahan dari udara tidak, kemudian ditambah dengan udara komplementer ditambah dengan udara cadangan. Nah, UT ini volumenya berapa? 500 ml Ibu. UK-nya berapa? Volumenya berapa? 1500.
UC-nya volumenya berapa? 1.500 juga Ibu. Nah, jadi jumlahnya ini berapa? 3.500. Nah, jadi jumlah volume dari kapasitas vital paru-paru itu sebesar 3.500. Kemudian yang terakhir, volume total paru-paru. Nah, volume total paru-paru itu merupakan volume udara yang dapat tertampung secara maksimal di dalam paru-paru. Nah, dengan dia punya rumusnya yaitu volume total paru-paru itu didapat dari penjumlahan kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu. Jadi 3.500 ditambah dengan 1.000 menjadi 4.500. Sampai di sini paham toh? Paham Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke frekuensi pernafasan. Nah, frekuensi pernafasan itu dibagi ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu dilihat dari usia. Apabila usia kita semakin tinggi, maka frekuensi pernafasan yang kita peroleh itu semakin kecil. Misalnya kita yang anak muda dibandingkan dengan yang mereka yang lansia, otomatis kapasitas udara atau frekuensi udara yang dimiliki oleh yang seorang lansia itu tuh lebih kecil dibandingkan dengan kita yang masih muda. Kemudian di jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini antara pria dan wanita itu berbeda, di mana laki-laki itu atau pria dia lebih sering melakukan aktivitas dibandingkan dengan kita yang perempuan. Jadi kebutuhan atau frekuensi yang udara yang dimiliki oleh laki-laki itu lebih besar daripada kita yang perempuan. Sampai di sini paham? Paham Ibu. Kemudian kondisi fisik. Nah, apabila kondisi fisik kita, misalnya kondisi fisik kita tidak baik, maka otomatis frekuensi pernafasan kita akan semakin kecil. Kemudian suhu tubuh. Suhu tubuh juga dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Contohnya saja apabila kita sakit atau kita dalam keadaan demam, otomatis kita punya nafas itu tersesak. Yaitu ketika kita merasakan ini sesak nafas, otomatis frekuensi pernafasan yang kita peroleh itu semakin sedikit. Kemudian posisi duduk. Jadi posisi tubuh ini juga dapat mempengaruhi jumlah frekuensi dalam tubuh. Nah, ketika kita melakukan misalnya posisi tubuh kita sedang duduk, jadi frekuensi pernafasan itu tuh sekitar 13 per menit. 13 kali per menit. Kemudian kalau kita sementara berbaring itu frekuensi pernafasannya itu sekitar 18 kali per menit. Kemudian kalau kita sementara berdiri, maka jumlah frekuensinya akan lebih besar, yaitu 22 kali per menit. Sampai di sini paham? Paham Ibu. Nah, kemudian yang berikut adalah gangguan pada sistem pernafasan. Kalian tahu tidak penyakit-penyakit yang disebabkan ini atau gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan? Yang pertama itu asma. Ya, asma, kemudian Paru-paru. Itu saja. Nah, jadi sini Ibu ambil asma. Nah, asma itu tuh terjadi akibat alergi dengan lingkungan. Misalnya alergi ada di saat cuacanya sangat dingin, kemudian lingkungannya berdebu, maka bisa menyebabkan penyakit asma atau sesaknya daerah pernafasan. Sampai di sini paham ya? Paham Ibu. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang Ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok ya. Nah,
Nah, nanti Ibu akan bagikan kalian LKPD. Nah, di dalam LKPD ini ada ada suruhannya itu kamu buat sebuah wacana. Nah, setelah kalian membuat wacana, kemudian kalian melakukan kampanye di depan kelas. Bisa toh? Bisa. Baik, jadi kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada ya. Ya, Bu. Mengerti toh yang sudah Ibu jelaskan tadi? Mengerti, Bu. Oke, kalau begitu Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian kerjakan. Baik, Bu. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanya. Ibu, Ya. di sini bilangnya kami harus kampanye dan buat wacana. Jadi kan buat wacana. Iya, kalian buat dulu wacana. Setelah habis kalian buat wacana, kalian kampanyekan di depan kelas. Oke, baik, Bu. Paham, Bu. Ya. Silakan dikerjakan ya. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah silakan perwakilan dari kelompok untuk presentasi. Terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Kami di sini akan menjelaskan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan atau alat-alat pernapasan. Nah, kami di sini ambil paru-paru dan asma, itu penyakitnya. Ya, kayak kami akan bahas yang pertama adalah asma. Nah, asma ini merupakan penyakit yang ditimbulkan karena alergi pada suatu kondisi lingkungan. Jadi ada sebagian orang yang tidak cocok di lingkungan yang terlalu dingin, dan itu akan menyebabkan proses pernafasannya itu tidak berjalan dengan lancar. Jadinya dia akan susah untuk bernafas, atau biasa orang sebut sesak nafas. Dan dia orang jenis ini merupakan penderita asma. Yang kedua adalah paru-paru. Nah, di sini paru-paru juga bagian terpenting dari organ pernapasan. Dia merupakan organ inti dalam proses pernafasan. Nah, yang dimana paru-paru ini penyakit yang akan diderita oleh orang-orang yang suka merokok itu pada dasarnya itu adalah paru-paru. Dan bagaimana proses terjadinya penyakit ini. Nah, ini ada hubungannya dengan rokok. Jadi orang yang aktif merokok akan terkena dampak dari penyakit paru-paru ini. Tentunya teman-teman pernah lihat gambar-gambar di kotak-kotak rokok, ada gambar jantung yang berlubang, ada paru-paru yang hitam, paru-paru yang berlubang, lehernya juga berlubang. Itu merupakan bagian dari penyakit yang disebabkan oleh asap rokok, karena di dalamnya itu terkandung nikotin dan tarin sangat tinggi. Apalagi ditunjang dan setiap hari dia melakukan aktivitas tersebut, dalam hal ini adalah merokok. Nah, jadi paru-paru yang bersih itu adalah paru-paru yang sehat, dan banyak paru-paru yang tidak sehat itu ditemukan pada orang-orang yang suka merokok. Adapun yang tidak merokok tapi mereka adalah perokok pasif, yang dimana mereka hanya menghirup udara dari perokok aktif saja, tetapi itu memberikan dampak juga terhadap mereka yang perokok pasif. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Nah, cara mencegah dari penyakit paru-paru ini, yang pertama tuh jangan coba-coba untuk merokok kalau tidak mau sakit. Yang kedua, hindari orang yang perokok aktif, atau kalau ada di antara mereka gunakan masker untuk mencegah terjadinya penyakit ini, radang paru-paru ini. Nah, tadi saya lupa jelaskan tentang asma. Jadi bagaimana caranya untuk mencegah asma itu?
bukan mencegah penyakitnya, tapi supaya agar di suatu tempat atau kondisi di mana dia sebenarnya tidak tahan tetapi akan ditunjang dengan alat lain sehingga dia bertahan di tempat tersebut, itu harus gunakan oksigen pada tempat yang dingin, di tempat yang dingin karena itu akan mempengaruhi sistem pernafasannya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dari sini mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan penegasan sedikit untuk kita. Nah, jadi paru-paru ini merupakan bagian yang paling penting dalam tubuh kita. Nah, untuk menjaga paru-paru ini, kita harus tahu betul. Terus misalnya bagi mereka yang perokok, rokok ini dapat menyebabkan bahaya yang serius bagi paru-paru, karena asap dari rokok itu tuh bisa menyebabkan kerusakan paru-paru, di mana di dalam rokok itu tuh mengandung suatu zat yang berbahaya yang disebut dengan zat adiktif. Apabila perokok itu dia kalau isap rokok dalam keadaan yang misalnya satu hari bisa dengan 1 bungkus, itu tuh lama-kelamaan dia punya paru-paru akan menghitam dan bisa menyebabkan bocor pada bagian paru-paru. Nah, kemudian selain itu bahaya dari rokok ini juga bukan bagi hanya untuk dia yang perokok saja yang mengalami bahaya tersebut, tapi juga bagi orang lain atau di mana yang disebut dengan perokok pasif. Jadi ketika kita yang tidak merokok duduk dekat dengan orang yang merokok, otomatis bahayanya tersebut akan lebih berbahaya bagi kita yang perokok pasif dibandingkan dengan mereka yang perokok aktif. Sampai di sini paham ya? Paham, Ibu. Oke. Jadi ini Ibu minta kalian tulis ini tugas ya? Ya, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Nomor 1 itu jelaskan pengertian dari A. Sudah? Sudah, Ibu. Aksi fiksi. Sudah? Sudah, Ibu. Yang ke B, sinusitis. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, nomor 2, bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan jika terjadi gangguan pernafasan? Jadi selain gangguan-gangguan yang terjadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian bisa cari contoh-contoh lain tentang gangguan pernafasan. Ada penyakit-penyakit lain gitu tuh yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Nah, jadi itu tugas tuh nanti dikumpulkan minggu depan ya. Itu ini Ibu akan ambil sebagai nilai kuis. Baik, Ibu. Jadi kalian kalau mau mendapatkan nilai yang baik, jadi harus kerjakan dengan secara baik. Sampai di sini paham toh? Baik, Ibu. Nah, jadi pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Nah, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau telah menyertai kami dalam proses pembelajaran kami hari ini. Nama yang kudus kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu.